Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini bertambah lagi 1 hari usia kita. Puji Tuhan, karena Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup sampai hari ini. Saudara, tentu saja tidak ada orang yang suka kalau sakit. Tidak ada orang yang mau sakit. Karena ketika sakit, tubuh kita menjadi tidak enak. Tubuh kita menjadi lemah. Ada gejala mungkin demam. Kita mengalami batuk, pilek, atau bagian-bagian tubuh kita yang terasa sakit, dan lain sebagainya. Tentu ini bukan sesuatu yang nyaman untuk kita. Oleh karena itu, biasanya ketika orang mengalami sakit, maka segera saja dia akan mengupayakan supaya dia bisa sembuh. Dia pergi ke dokter, dia berobat, dia dirawat, dia minum obat, dia istirahat, supaya dia bisa segera sembuh dari sakitnya itu. Nah, saudara, tahukah kita, sadarkah kita, bahwa yang bisa sakit itu bukan cuma jasmani kita, tetapi rohani kita juga bisa sakit. Yaitu misalnya ketika kita hidup jauh dari Tuhan, ketika kita hidup di dalam dosa-dosa kita, ketika ada ketidakbenaran dalam hidup kita, ketika dalam hati kita ada dendam, ada kebencian, ada sakit hati, dan lain sebagainya. Itulah sakit rohani. Nah, saudara, kalau kita mengalami sakit secara jasmani, maka segera kita akan mengupayakan untuk mengobatinya supaya kita sembuh. Pertanyaannya adalah, kalau yang sakit itu adalah rohani kita, apakah kita juga akan segera untuk mengobatinya supaya kita bisa sembuh dari sakit rohani kita? Saudara, dalam Injil Markus pasal yang kedua, ada kisah tentang orang yang sakit lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus, dan karena tidak bisa melewati pintu depan, dia harus naik sampai ke atas dan lewat jalan atas itu lalu diturunkan persis di depan Yesus. Nah, ketika orang itu sampai di depan Yesus, maka Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Dosamu diampuni." Ini aneh, saudara. Orang ini sakit secara jasmani, yaitu dia mengalami kelumpuhan. Tetapi mengapa Tuhan Yesus berbicara soal pengampunan dosa? Rupanya yang dilihat oleh Tuhan Yesus adalah orang ini bukan cuma sakit secara jasmani, yaitu mengalami kelumpuhan, tapi ada yang lebih serius, yaitu dia punya sakit secara rohani. Dan Tuhan Yesus mendahulukan untuk menyembuhkan itu. Baru kemudian dia menyembuhkan fisik orang ini. Saudara, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan ini, maka mari kita periksa, apakah ada sakit secara rohani yang kita alami. Yaitu ketika kita hidup jauh dari Tuhan, kita hidup tidak benar, ada hal-hal yang tidak benar yang tersimpan, atau hal-hal yang kita pikirkan, atau hal-hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Kalau ada sakit secara rohani, maka itu harus disembuhkan. Jangan dibiarkan. Karena ketika kita membiarkannya, kita akan semakin sakit. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Periksa, kalau ada sakit kita secara rohani, segera, jangan ditunda lagi, kita mengobatinya. Amin.